Halo semua, apa kabarnya? Untuk yang baru pertama kali datang, welcome. Untuk yang berkali-kali udah datang, welcome back. Hari ini saya akan membahas sebuah topik komplementari aja sih. Karena di video terakhir saya bilang kalau saya nggak akan upload video lagi. Tapi topik hari ini tuh cukup penting dan sayang aja kalau saya nggak sharing. Dan hari ini itu bukan mengajarkan kalian strategi yang baru atau enggak gitu. Malahan topik hari ini itu bisa kalian gunakan dengan strategi apapun. Oke. Apa sih topik yang akan saya bahas? Well, seperti di judul, saya akan membahas bagaimana sih caranya kita bisa untung setiap bulan secara konsisten. Ya. Jadi kalau andai kan kalian trading untung, rugi, kemudian break even, atau mungkin kalian mengakhiri bulan kalian dengan merah atau rugi, nah mungkin video ini bisa membantu kalian. Setidaknya ya, saya berharap bisa membantu kalian supaya bisa menyelesaikan setiap bulan kalian itu dengan portfolio yang hijau gitu. Dan kalau andaikan kalian bingung mau pakai strategi apa, bisa pakai strategi yang udah saya sharing di channel YouTube ini. Gak banyak video yang saya sharing, cuma sedikit. Cuma sekitar 20-an yang bener-bener materi. Gak seperti channel YouTube lainnya yang videonya ratusan. Tapi saya gak tahu tuh strateginya strategi apa. Mungkin mereka upload cuma buat AdSense mungkin. Saya gak tahu. Cuma kalau andaikan kalian memutuskan untuk belajar dari channel ini, kalian gak akan pusing. Oke? Karena emang sedikit videonya dan kalian bisa menyelesaikannya mungkin dalam beberapa hari. Kalau kalian serius. Jadi silakan feel free untuk menggunakan strategi yang ada di YouTube ini. Kalau mau lebih, join Telegram. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalian juga udah cukup lah dari YouTube. Kemudian kalian juga bisa pakai strategi yang kalian pelajari di YouTube manapun, di tempat manapun, strategi kalian sendiri. Konsep hari ini fleksibel, bisa digunakan dengan strategi apapun. Sekali lagi, kalian bisa gunakan dengan strategi apapun. Saya tidak memaksa kalian untuk menggunakan strategi saya. Oke. Lanjut. Nah, jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk bisa untung setiap bulannya, saya akan jabarkan aja dulu. Nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya masing-masing dari poin-poin di layar ini. Saya akan jabarkan pertama, tentukan berapa hari trading aktif setiap bulannya. Kemudian tentukan frekuensi trading kalian. Tentukan target kalian setiap bulan. Tentukan risk kalian. Risk di sini maksudnya adalah setiap kali kalian buka order, setiap kali kalian trading, kalian tuh siap rugi berapa sih? Nah, ini something yang orang-orang tuh nggak pikirin. Oke, setiap kali kita buka order, kita harus tahu gitu, kita rugi tuh siap berapa. Kalau loss, stop loss kita pasang dengan mindfulness, kita tuh siap rugi berapa. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan terakhir adalah tentukan reward to risk atau risk to reward kalian. Kita biasa sebutnya dengan RR atau RR. Oke. Nah, kita mulai dengan apa tadi poin pertama, tentukan berapa hari trading aktif setiap bulannya. Nah, ini adalah kalender bulan Oktober 2023. Kita bisa lihat ada 31 hari. Kalau orang awam, mereka pasti bakal mikir, wah oke, berarti dalam satu bulan, gue ada 31 hari nih bisa trading. Well, apakah kalian melihat tanggal-tanggal merah ini? Nah, tanggal-tanggal merah ini kan di market Forex, saham libur ya kan. Forex libur Sabtu Minggu. Mungkin kripto enggak ya, saya nggak tahu deh. Mungkin enggak. Nah, jadi kalau andaikan kita kurangi, sebenarnya dalam satu bulan dengan libur-liburnya itu, sebenarnya hari aktif trading kita bukan 31 hari, melainkan 22 hari. Yap, kalau kita lihat, dari 31 hari itu kita kurang-kurangin, atau 30 hari kita kurang-kurangin, itu jadi kita hanya punya sekitar 22 hari kita bisa trading dalam sebulan. Oke? Nah, jadi untuk kita bisa untung dalam sebulan, kita cuma punya 22 hari. Nah, ini kita harus mengerti dulu gitu, supaya hitungan-hitungan kita ke depannya itu nggak salah gitu. Jadi karena intinya seorang trader itu harus berpikir kalau satu bulan hanya ada 22 hari. Oke. Karena kan topiknya gimana cara untung per bulan gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu dong per bulan itu kita punya berapa hari aktif trading seperti itu. Nah, langkah kedua, setelah kalian tahu sebulan tuh cuma punya 22 hari, kita harus menentukan banyaknya frekuensi trading kita. Nah, frekuensi trading ini penting, kenapa? Karena untuk bisa menghitung
berapa untung kita per bulan, proyeksi untung kita per bulan, kita harus tahu gitu. Setiap harinya atau setiap minggunya kita tuh trade berapa kali sehari atau berapa kali seminggu. Oke? Nah, ada mungkin kalian bisa trading 1 kali sehari. Ini yang saya lakukan. Saya trading 1 kali sehari, yang artinya saya buka order setiap hari sekali saja di 1 pair. Saya sekali 1 pair, udah. Kalau loss ya loss, kalau rugi rugi. Maksudnya kalau loss ya kalau untung gitu. Kemudian kalian juga bisa pakai 2 kali sehari atau 3 kali sehari atau 4 kali 5 kali sehari. Saya nggak peduli, oke? Mau 1 kali seminggu. Kalau kalian day trading, saya anjurkan 1-2 kali aja sehari. Dan kalau swing trading, 1-2 kali seminggu. Dan seterusnya. Oke? Jadi jangan kalian hari ini buka order sekali. Besoknya kalian buka order 10 kali misalnya. Full margin ya. Jangan kayak gitu. Oke? Kalau untung sih ya oke gitu. Cuma kalau andaikan rugi gitu kan. Jadi kita nggak bisa menghitung variabelnya terlalu banyak, yang artinya kita nggak bisa memproyeksi untung kita setiap bulan, dan itu bahaya banget untuk seorang trader gitu. Tolong jangan seperti di samping. Ini cuma contoh ya, saya nggak mau iniin siapapun. Oke, jangan full margin lah gitu. Jangan nggak punya frekuensi trading yang nggak jelas gitu. Setiap hari buy-nya banyak, sell-nya banyak sampai full margin gitu kan. Buat apa sih gitu? Kalau andaikan kalian untung ya silahkan gitu. Cuma kan kita kan sekarang lagi membahas tentang gimana caranya untung setiap bulan. Nah, saya kasih tahu contoh di samping tidak akan bisa membuat kalian untung setiap bulan secara konsisten. Kalau andaikan ada yang bisa, good, oke? Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya nggak pernah trading kayak gini, oke? Setiap hari saya cuma buka 1 order saja, oke? Banyak-banyak gini gimana gitu caranya? Kalau andaikan banyaknya itu konsisten, 1 hari 10 trade, besoknya 10 trade, nggak masalah, oke? Tapi yang saya lihat itu orang tuh kadang buy-nya, sell-nya nggak jelas gitu. Nah, jadi tolong jangan seperti di samping, oke? Intinya, terserah. Saya sudah kasih tahu, oke? Kalau kalian mau ikutin cara saya untuk untung setiap bulan dengan video ini ya kalian ikutin, kalau nggak ya terserah. Intinya saya udah kasih tahu ya, udah pada gede semuanya. Jadi ya, kembali lagi ke masing-masing trader. Nah, sekarang kita akan membahas tentang target. Nah, ini nih yang disukain orang. Target, warna hijau gitu kan. Oke, target. Nah, bagaimana cara untuk menentukan target per bulan? Ada 4 langkah yang mesti kita ikuti. Yang pertama, tentukan risk per trade kalian. Kedua, tentukan berapa RR kalian ya. RR tadi yang risk to reward nanti saya akan jelaskan. Kemudian tentukan F kali risk kalian. Nah, F kali risk nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian ikuti rencana yang sudah kalian buat. I will follow the rules. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kita akan yang pertama ini kita akan bahas tentang cara menentukan risk per trade. Oke, setiap kali kita trading, saya tadi kasih tahu kalau kita tuh harus punya mindfulness. Kita harus punya kesadaran diri. Setiap kali kita trading, trade kita bisa aja gagal atau loss. Oke, kalau saya sendiri, psikologi trading yang saya pegang adalah setiap kali saya buka order, saya akan kalah, saya akan rugi. Oke, tapi yang bikin saya tenang adalah saya tahu saya rugi berapa. Kalau saya rugi, saya tahu saya ruginya berapa. Jadi, kalau seperti teman-teman di Telegram, mereka tahu kalau saya buka order, saya tutup laptop. Mana ada trading saya buka order, saya pantengin gitu, nggak ada. Oke. Emangnya saya mau jadi budak? Emang saya mau kerja gitu kan? Enggak, saya kan trading untuk bisa punya banyak waktu gitu. Buat apa saya pantengin? Nah, saya bisa seperti itu karena saya tahu setiap kali saya loss berapa. Nah, orang yang selalu ngelihat chart, mereka lihat terus, mereka cut loss segala macam, mereka nggak tahu, mereka nggak siap atas kerugiannya. Nah, ini krusial. Oke, jadi intinya setiap kali kita trading, kita harus tahu kita tuh siap rugi berapa. Setiap kali kita rugi, kita harus tahu pas rugi berapa. Jadi kita merasa nyaman. Ya, of course, jangan terlalu besar gitu. Nah, makanya yang pertama adalah perhatikan modal kalian. Semakin besar modal kalian, harusnya risk-nya itu semakin kecil. Kalian harusnya ruginya siapnya semakin kecil. Tapi bukan berarti kalau modal kecil, kita risk-nya besar. Oke? Jadi intinya sangat penting untuk menjadi realistis. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya, dan jangan tergiur hasil bohong trader gitu. Kalau aneh kan trader ada screenshot MetaTrader hasil trading yang mungkin juga diedit atau nggak jelas gitu, atau cuma promosi endorsement atau gimana. Mereka mungkin kadang screenshot $5.000 untungnya $4.000. Nah, itu gimana gitu kan? Ya kan berapa puluh persen untungnya kan? Nah, berarti
ketika mereka loss juga lossnya juga segitu gitu. Nah jadi jangan tergiur hasil bohong dari trader yang kalian lihat di luar sana. Oke, apalagi yang tidak masuk akal gitu ya. Nah, contohnya begini. Kita punya modal 10 juta. Oke. Anggaplah ya, gitu kan. Ya kalau saya nanya trader-trader misalnya orang-orang gitu tanya, baru mulai trading modalnya berapa? Kebanyakan ya sekitar segitu 10 juta. Dan pas saya nanya target profit kalian berapa gitu. Nah, ini yang tidak masuk akal. Mereka pengen 4 sampai 6 juta per bulan. Seakan-akan ingin menyaingi UMR gitu. Mereka pengen quit their job and then work from home, trading untuk dapat UMR 4,6 juta per bulan. Intensinya baik. Oke, saya harus applaud that gitu. Intensinya baik. Tapi 4 sampai 6 juta dari 10 juta itu adalah 40 sampai 60% dari modal. We have to understand. Kita harus berpikir dengan percentage, dengan presentasi. Ini artinya target profit setiap bulan harus 40% sampai 60%. Nah, ini mau risk berapa gitu. Oke, kita mau risk berapa? Kita harus siap rugi berapa untuk mendapatkan 40 sampai 60%. Kalau andaikan stop loss kita taruh di 5%, oke? Artinya kita harus aim 8 kali dari stop loss kita dong untuk dapat 40%. Ngerti nggak? Atau misalnya kalau kita siap rugi 5% dari modal kita, stop loss-nya berarti ada di 5% ya kan? 5% dari itu udah jadi pips ya gitu. Kalian bisa pelajari di luar sana ada banyak. Gunakan forex kalkulator ya, saya akan jelasin di sini. Misalnya 5% gitu dari modal kita. Nah, kita mau dapat 60%. Nah, gimana caranya? Kita harus dapat gimana gitu untuk bisa dapat 60%. Berarti 12 kali dong dari itu kita. Susah banget gitu. Jadi kita mau risk berapa kita bingung. Kalau andaikan mau risk 20%, ya kan? Itu enak tuh, cuma 2 kalinya kalau mau dapat 40% atau cuma dapat atau mau 3 kalinya untuk dapat 60% dari 20%, ya kan. Tapi kebanyakan broker biasanya udah sentuh puluhan persen rugi. Kalau rugi kena margin call. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi ini yang bikin orang cepat margin call karena tidak mengerti risk per trade tersebut. Gitu. Nah, jadi saran saya adalah risk per trade ini sekali lagi lebih baik menggunakan percentage. Oke, kita melihat uang kita dengan presentasi. Bukan saya mau risk 5 juta. Oke, 5 juta. Oke, 5 juta kalau modal kali 500 juta nggak masalah, cuma 1%. Nggak nyampe 1% ya? Berapa tuh? Ya, saya nggak bisa hitung. Kalau andaikan modal kalian 10 juta gitu, kalian risk 5%. 5 juta itu udah 50% dari modal kalian. Gitu. Jadi intinya menggunakan percentage. Oke. Yang saya anjurkan itu untuk modal kecil ya, modal kecil relatif kayak 10 juta gitu ya. 10% udah paling max. Oke, atau buat modal apapun 10% per trade. Setiap kali kalian buka order 10% tuh udah paling max. Itu saran dari saya supaya kalian nggak margin call. Tapi kalau andaikan hobi kalian full margin, ya berarti video ini bukan buat kalian. Oke, tapi ini kalau andaikan kalian pengen ikut saran saya, 10% paling max. Untuk saya sendiri 5% tuh udah terlalu. Oke. Udah terlalu besar. Dan kalau kalian lagi ikutin prop firm atau kalian pengen join challenge and so on, 2% ke bawah. Oke, saya anjurkan 2% ke bawah per trade. Oke, karena biasanya challenge prop firm itu targetnya juga nggak gede-gede, jadi kita risknya bisa lebih kecil. Dan emang risk kecil itu emang lebih baik supaya kita nggak blown out account-nya. Oke, jadi intinya risk per trade tolong jangan diubah-ubah, at least selama sebulan penuh. Intinya kalau kalian sudah komit dengan satu risk, 2% atau 5% per trade, jangan diubah-ubah, at least selama sebulan. Supaya nanti hitungannya setiap bulannya itu baik hitungannya. Nggak ribet, variabelnya tidak berubah-berubah. Nah, next. Kita harus menentukan target per bulan kita. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu. Gimana cara kita bisa menentukan target per bulan kita? Saran saya itu adalah target per bulan itu risk dikali titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titiknya ini saya anjurkan 2-3 kali risk kalian saja per bulan. Gimana tuh maksudnya? Oke, misalnya kalian risk per trade-nya setiap kali kalian trading, kalian siap rugi 5% misalnya. Well, ini artinya setiap bulan kalian hanya perlu incar 5% kali 2 atau kali 3 risk kalian per bulan. Yang artinya setiap bulan kalian hanya incar 10-15% per bulan. Itu target kalian. Simple. Oke. Jadi itu artinya kalian hanya perlu
Kalau andai kan, nah nanti saya akan jelaskan risk to reward. Jadi kenapa cuma 2-3 kali risk kalian per bulan? Ini agar sangat mudah dicapai setiap bulannya, oke? Nah, kenapa cuma 2-3 kali? Supaya memudahkan kalian untuk menutup setiap bulannya dengan keuntungan. Oke, kemudian kalian juga bisa membangun psikologi trading yang baik, karena itu bisa menghindari stres ketika trading. Oke, kalian targetnya nggak terlalu tinggi. Mencegah kita di depan chart terus lama-lama karena kita udah punya tahu resiko kita berapa. Intinya kalau udah sampai target, kita berhenti trading. Mau itu di minggu pertama, minggu kedua, masih ada 2 minggu, masih ada 3 minggu, kita berhenti trading, kita mulai di bulan depannya. Ya. Kenapa saya pede bilang gitu? Karena cuma 2-3 kali risk kita. Oke? Itu udah pasti dicapai. Kalau 2 kali, kalau orang bilang, 2-3 kali kan kecil gitu kan. Ya itu dianya yang nggak mengerti. Oke? Karena kalian bisa mengatur risk kalian berapa. Kalau ini kan misalnya risk yang saya anjurkan 5%, ya kan? Ya 10% doang per bulan, kecil bos. Apalagi modal saya cuma 5 juta. Ya udah kalau kayak gitu naikin dong risknya, jangan 5%, naikin jadi 10%. Karena kalau 10 kali 2 berarti target kalian 20% atau 30% dengan modal yang kecil. Kayak gitu. Intinya ya, yang perlu kalian lakukan adalah, sekali lagi, ini adalah tentang risk to reward atau reward to risk. Oke? Reward ini adalah keuntungan kita, dan risk ini adalah kerugian kita. Rewardnya jangan dilihat dulu, kita lihat risknya dulu. Risk ingat selalu satu di sini, oke? Risk itu adalah yang kita siap rugi. Reward itu adalah target profit kita. Jadi kalau 1:1, target profit kita itu adalah sebanding dengan apa yang kita siap rugi. Artinya target profit kita itu sama besarnya dengan stop loss kita. 1:2, 1:3 ya tinggal disesuaikan aja. Berarti kalau risk kita misalnya stop loss kita ada di 20 pips di satu trade. Kalau 2:1 berarti untung take profit kita itu ada di 40 pips dan seterusnya. Nah, saya nggak anjurkan yang 1:2, 1:3. Kalian nggak usah pakai aja dulu. Kita fokus ke 1:1 aja. Yang artinya ketika kita mengincar 2-3 kali trade, intinya kita cuma perlu menang 2-3 kali trading per bulan. Ini yang bikin strategi atau konsep ini tuh berjalan dengan baik. Oke, intinya take profit kalian itu kalian samakan dengan stop loss kalian. Oke. Kalau kalian bingung, sorry karena ini bukan materi untuk pemula. Materi untuk pemula kalian bisa nonton dari awal channel ini. Oke. Cuma basically ya kalian bisa pakai risk to reward 1:1. Kemudian ya stop loss dan take profit kalian samain. Itu artinya kalian cuma perlu untung 2-3 kali per bulan dengan 0 kerugian. Intinya perbandingannya ya 2:0 atau 3:0. 3 untung, 0 rugi. Kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau andai kan kalian risk per trade kalian 5%, ya kalian cuma perlu untung 10-15%. Dan untuk dapetin itu gampang banget. Perbandingannya hanya perlu 2:0 ya, 2 untung dan 0 rugi, dan 3 untung dan 0 rugi. Oke, kalau andai kan kalian rugi 2 kali ya tambahin aja jadi 4-2 atau 5-2. Oke, intinya perbandingannya itu kalian hanya perlu untung lebih 2-3 kali dari rugi kalian untuk mendapatkan target kalian. Oke. Intinya adalah terakhir di video ini adalah I will follow the rules. Oke. Ini yang bikin orang tuh margin call atau nggak untung-untung. Ketika kalian udah mencapai untung kalian. Oke, intinya kalau kalian nggak ngerti saya ngomong apa di sini, intinya konsepnya gini aja. Kalian tentukan untung yang kalian pengen setiap bulan berapa. Usahakan dalam percentage, jangan dalam uang gitu ya. Kalau andai kan kalian trading, ya di mindset kalian saya ingin untung berapa persen dari modal saya, segini persen dari modal saya. Kayak bukan saya mau untung 6 juta gitu. 6 juta ya kalau modal kalian 600 juta nggak apa-apa gitu. Kalau 6 juta modal kalian cuma 6 juta juga gitu kan 100% untungnya. Nah, intinya be realistis. Saya mau untung berapa persen? Saya mau untung persen segini. Nah, keuntungan persen itu kalian bagi aja jadi 2 atau 3. Nah, itu jadi risk kalian. Intinya begitu. I will follow the rules. Ketika kalian sudah nyampe di itu kalian target kalian, ya udah gitu, berhenti trading, mulai lagi bulan depannya, seperti itu. Dan ini juga bisa dipakai setiap minggu. Kalau kalian pengen target per minggu juga bisa, target per hari pun juga bisa kalau kalian mau kayak gitu. Intinya adalah I will follow the rules. Kalian buat rules, kalian yang follow the rules. Itu yang bikin kita bisa untung setiap bulannya.
Oke, jadi thank you banget udah nonton sampai akhir. Sorry kalau saya jarang upload karena emang saya udah bingung mau upload apa. Semua yang udah saya upload tuh udah penting, kalian bisa nonton semua di sana. Saya bukan upload YouTube buat AdSense. Jadi saya emang pengen sharing, jadi ya udahlah gitu. Nah ini kebetulan ada something yang saya pengen sharing, semoga kalian bisa terbantu. Dan mungkin aja saya akan sharing lebih ke depannya. I have to take back my words. Cuman ya kalian nanti yang akan judge lah gitu. Oke, so thank you ya buat semua yang udah sama saya. Thank you. Di channel ini berkembang karena kalian juga. Dan saya cuma pengen membuat komunitas trader di Indonesia yang lebih baik dan lebih pintar dan lebih disiplin. So thanks for watching. See you guys on the next video. Kalau ada next video. Bye bye.